Halo semuanya, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran bahasa Arab. Pada video bagian kedua ini, kita akan lebih fokus membahas tentang tata bahasa dan percakapan sehari-harinya. Tapi, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silakan perhatikan video percakapan mengenai perkenalan diri dalam bahasa Arab berikut ini. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي نس. ما اسمك؟ اسمي عقيلة. كيف حالك؟ أنا بخير وأنت؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من إندونيسيا وأنت؟ أنا من فلسطين. أين تسكن؟ أسكن في رام الله. أسكن في جاكرتا. ما هي وظيفتك؟ أنا معلم. وأنت؟ أنا طبيب. كم عمرك؟ عمري 25 سنة. وأنت؟ عمري 27 سنة. تشرفت بمقابلتك عاقلة. أنا أيضا تشرفت بمقابلتك. Ya, itu dia percakapan seputar perkenalan diri dalam bahasa Arab. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan utama kita. Ini adalah pembahasan yang akan kita bahas nantinya. Pembahasan pertama kita mulai dari kata bendanya. Di video tentang bahasa Arab sebelumnya, kita sudah mengetahui rumus akhiran untuk subjek, objek, dan yang terkena preposisi. Contoh-contoh preposisi adalah sebagai berikut. Jika kalian pemula dalam belajar bahasa Arab dan belum menonton video part satunya, maka saya sarankan untuk menonton video part satunya terlebih dahulu sebelum melanjutkan menonton video ini, agar lebih memudahkan pemahaman kalian. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan kita. Karena bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat kompleks, maka setiap unsur pembentuk katanya pun memiliki aturan-aturan khusus. Ciri khas utama kata benda dalam bahasa Arab adalah dengan adanya tanwin atau alif lam. Berikut adalah contohnya. Sebagai catatan, bentuk standar dari kata benda dalam bahasa Arab adalah dengan akhiran u, seperti kata-kata berikut ini. Saat kata tersebut masuk ke dalam kalimat, harakat akhir kata akan berubah sesuai posisi dan reaksi yang terjadi. Selanjutnya, mari kita lihat aturan penggunaan kata benda ditambah kata sifat. Kata sifat memiliki karakter yang sepenuhnya mengikuti kata yang disifati, baik dalam bentuk harakat maupun keadaan definit atau indefinit kata yang disifatinya. Jadi rumusnya adalah kata benda ditambah kata sifat, maka bentuk kata sifat mengikuti kata benda. Berikut adalah contohnya. Walaupun jika dalam posisi sebagai objek atau terkena preposisi, maka kata sifat juga tetap mengikuti kata bendanya. Lalu bagaimana jika kata benda ditambah kata benda? Jadi singkatnya adalah, jika kata benda pertama ditambah kata benda kedua, maka kata benda kedua secara otomatis berharakat kasroh. Ini adalah contohnya. Struktur ini disebut idhofah. Dalam idhofah terdapat dua bagian. Bagian kata benda pertama disebut mudhof, dan kata benda kedua disebut mudhof ilaih. Selain itu, idhofah juga memiliki ketentuan-ketentuan khusus. Yang pertama, mudhof tidak boleh didahului alif lam, tetapi mudhof ilaih diawali dengan alif lam. Sedangkan mudhof ilaih ada beberapa kata yang tidak diawali dengan alif lam, maka dia harus diakhiri dengan tanwin. Selain itu, dalam bahasa Arab, kata benda juga dikategorisasikan berdasarkan jenis kelamin. Isim muzakkar adalah isim yang menunjukkan jenis laki-laki, dan isim muannats adalah isim yang menunjukkan jenis perempuan. Kata benda bahasa Arab juga dikategorisasikan berdasarkan bentuk definit dan indefinit. Yang pertama adalah isim nakiroh. Isim nakiroh adalah isim dengan tanwin.
Yang kedua adalah isim makrifah. Umumnya, isim ini adalah isim yang diawali dengan alif lam. Selain itu, isim domir, isim isyarah, isim mausul, dan isim alam juga termasuk kategori ini. Berikutnya kita akan membahas aturan tunggal, dual, dan jamak. Dalam bahasa Arab, kata benda berdasarkan jumlah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tunggal atau mufrad, dual atau mutsana, dan jamak. Berikut adalah contoh untuk isim mufrad. Dan untuk isim mutsana, dan yang terakhir isim jamak. Isim jamak terbagi menjadi 3, yaitu jamak muzakkar salim untuk benda maskulin, jamak muannats salim untuk benda feminim, dan jamak taksir untuk yang tak beraturan. Yang pertama adalah isim jamak muzakkar salim. Yang kedua, isim jamak muannats salim. Lalu yang ketiga, isim jamak taksir. Cara menentukan jamak dari kata benda tidak beraturan adalah dengan menghafalnya atau melihat kamus. Dan selanjutnya adalah kata ganti orang. Dalam bahasa Arab, kata ganti orang disebut domir. Berikut adalah ke-14 domir dalam bahasa Arab. Domir ini disebut domir mandiri atau domir munfasil. Selain itu, ada juga yang namanya domir mustatir. Domir mustatir adalah domir yang tersembunyi dalam suatu kata kerja. Domir ini tidak tertulis atau tidak kelihatan, tapi bisa diketahui dengan melihat bentuk kata kerjanya. Berikut adalah contohnya. Memang terlihat sedikit rumit. Tapi berikut ini adalah cara umum untuk mengidentifikasi domir dalam kata kerja. Saya biasanya identik dengan alif. Kamu biasanya identik dengan ta. Kami biasanya identik dengan nun. Dan dia biasanya identik dengan ya. Berikut adalah contohnya. Materi selanjutnya adalah kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat negatif dan interrogatif dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah kalimat negatif. Untuk membuat kalimat negatif dalam bahasa Arab, hanya tinggal menambahkan lam alif saja sebelum kata kerja. Yang kedua adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Berikut adalah partikel kata tanya dalam bahasa Arab. Dan untuk membuat kalimatnya, partikel ini cukup diletakkan di awal kalimat saja, seperti dalam bahasa Indonesia. Baiklah, untuk memantapkan materi yang sudah kita pelajari tadi, silakan lihat percakapan berikut ini. مرحبا أمير. مرحبا علي. هل تحب كرة الريشة؟ لا، أنا لا أحب كرة الريشة. ما هوايتك؟ هوايتي لعب كرة القدم. هل تحب كرة القدم؟ نعم، أحب كرة القدم. لنلعب كرة القدم. أين نلعب؟ يمكننا اللعب في الميدان. حسناً، أحمل حذائي الجديد. ليس لدي حذاء جديد. كم يكلف؟ 100 ريال.
إنه رائع. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang terakhir. Oke, kita kembali sejenak kepada domir. Sebelumnya kita sudah mengenal domir munfasil dan domir mustatir. Ada satu lagi domir yang belum kita bahas, yaitu domir muttasil. Domir muttasil adalah domir yang bersambung dengan isim atau kata benda. Singkatnya, domir ini menyatakan kepemilikan. Selain itu, domir ini juga berperan sebagai objek. Domir muttasil yang berfungsi sebagai objek sama persis dengan domir yang menyatakan kepemilikan. Hanya ada satu yang berbeda, yaitu ana. Sisanya sama. Jika aku berperan sebagai objek, maka ana berubah menjadi ni. Sedangkan kepemilikannya adalah i. Berikut adalah contohnya. Untuk domir selain ana, antara kepemilikan dan objek sama bentuknya. Ini dia tabelnya. Dan berikut adalah contohnya. Nah, selanjutnya perhatikan percakapan berikut ini. صباح الخير. صباح النور. هل تحضر كتابي؟ نعم، هذا كتابك. هل يمكن أن أستعير قلمك؟ نعم من فضلك. هل لدينا واجب منزلي؟ لا، المعلم لا يعطينا الواجبات المنزلي. أين المعلم؟ لم يأتي معلمنا اليوم. الحمد لله. Dan sebelum menutup video ini dia beberapa ungkapan umum dalam bahasa Arab yang perlu kalian ingat. نعم. لا. شكرا. عفوا. مرحبا. صباح الخير. مساء الخير. تصبح على خير. أهلا وسهلا. من فضلك. معذرة. تشرفت بمقابلتك. أنا أسف. بالتوفيق. مبروك. مع السلامة. Baiklah, itu dia materi pembelajaran kita tentang bahasa Arab pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.